warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Lusina Rujayanti. Kakak berasal dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, program studi PGSD semester 7 kelas 7A. Di sini kakak akan menceritakan sebuah dongeng rakyat yang berjudul Lutung Kasarung. Selamat menikmati. Pada zaman dahulu kala, di sebuah istana di Jawa Barat, tinggallah seorang raja yang arif dan bijaksana yang bernama Prabu Tapa Agung. Raja yang sudah tua akan menyerahkan tahtanya ke putri bungsunya yang bernama Purbasari. Namun, hal ini membuat putri sulungnya Purbalarang merasa iri dan dengki. Sejatinya, pemberian tahta diberikan kepada putri sulung. Bersama dengan tunangannya, Raden Indrajaya, putri Purbalarang merencanakan rencana jahat. Mereka pun menemui dukun sakti bernama Niroti. Campurkan ramuan ini ke dalam minuman Purbasari, maka ia akan mendapat penyakit yang aneh. Terima kasih, Nek. Terimalah ini. Sesampainya di istana, Putri Purbalarang pun mencampurkan ramuan racunnya ke dalam minuman Putri Purbasari. Kemudian, Putri Purbalarang mengantar minumannya ke taman. Hai Dik, ini kubuatkan minuman untuk sang ratu. Ah, kakak bisa saja. Terima kasih kak minumannya. Wah, segar sekali minuman ini. Belum habis minumannya, tiba-tiba seluruh tubuh Purbasari timbul bintik-bintik hitam. Apa ini? Kenapa dengan tubuhku? Lihatlah ayahanda, inilah akibat melanggar tradisi yang ada. Seharusnya tahta itu milikku. Jangan-jangan sebentar lagi istana ini akan terkena kutukan. Jangan khawatir Tuan Putri, tabahkanlah hatimu. Cobaan pasti segera berlalu. Aku akan selalu membawakan makanan untukmu. Terima kasih Paman, aku jadi lebih tenang. Untuk menghibur diri, Purbasari pun bermain dengan hewan-hewan di sekitar pondok. Hingga suatu ketika sepasang mata mengawasinya. Sepasang mata itu pun keluar dari persembunyiannya. Ternyata sepasang mata itu adalah seekor kera hitam berekor panjang atau lutut. Jangan takut Tuan Putri, aku tidak akan mengganggumu. Hah? Lutung bisa bicara. Aku sebenarnya Guru Mindra, putra dari Sunan Ambu dari Hayangan. Oleh karena aku membuat kesalahan, aku dihukum dalam wujud seperti ini. Dan aku kesasar di hutan ini. Merasa senasib, mereka pun berteman baik. Purbasari memberi nama lutung tersebut dengan nama Lutung Kasarung, yang berarti lutung kesasar. Lutung sering membantunya untuk mendapatkan makanan,
Hingga suatu purnama, Lutung pun berdoa memohon untuk kesembuhan sang putri. Tempat berdoa sang Lutung pun berubah menjadi sebuah telaga. Esok siangnya, sang Lutung mengajak Putri Purbasari untuk menenggelamkan diri ke telaga tersebut. Menyeburlah ke dalam telaga ini, Tuan Putri, niscaya penyakitmu akan sembuh. Wah, tubuhku bersih kembali. Terima kasih, Lutung. Kamu sangat baik. Ah, sama-sama, Tuan Putri. Suatu hari, Patih Uwak Batara hendak mengantarkan makanan ke Purbasari. Namun, betapa terkejutnya Uwak Patih Batara melihat penampilan Purbasari. Oh, Putri, penyakit Anda telah sembuh? Iya, Paman. Ini semua berkat si Lutung. Ah, syukurlah. Berarti Tuan Putri bisa kembali ke istana. Ah, maaf Paman. Sepertinya aku harus menolak ajakan Paman. Maksud Tuan Putri? Aku sudah betah untuk hidup di sini. Aku merasa nyaman dengan teman-temanku yang ada di sini. Tapi Raja tentu merindukan Anda, Tuan Putri. Mohon pertimbangkan kembali, Tuan Putri. Tapi dengan satu syarat, Lutung harus ikut denganku ke istana. Tentu, Tuan Putri. Maka Purbasari pun kembali ke istana. Betapa terkejutnya Purbalarang melihat adiknya telah sembuh dari penyakitnya. Kau mungkin saja sudah sembuh, adikku, tapi tidak semudah itu kau kembali ke istana. Aku mempunyai 2 syarat untuk mengukur siapa yang lebih baik. Syarat yang pertama, siapa yang lebih panjang rambutnya. Benar saja, rambut Purbalarang lebih panjang dari rambut Purbasari. Menyadari kekalahannya, Lutung Kasarung pun berdoa memohon agar rambut Purbasari memanjang. Seketika, rambut Purbasari memanjang dengan sendirinya. Kau boleh saja memenangkan pertandingan ini, tapi pertandingan yang kedua, aku yang akan menang. Yang menang akan menjadi ratu di istana ini, dan yang kalah harus meninggalkan istana ini. Lomba yang kedua adalah adu ketampanan dan kegagahan pasangan. Pasangannya Lutung. Merasa diremehkan, Lutung Kasarung pun berdoa memohon agar ia dikembalikan ke wujud aslinya. Ajaibnya, Lutung Kasarung pun kembali ke wujud manusia. Ia terlihat lebih ganteng dan gagah dibanding Raden Indrajaya. Semua orang yang melihat pun serentak kaget. Oh, tidak. Artinya aku harus meninggalkan istana ini. Tidak usah, Kak. Tinggallah di sini bersamaku. Terima kasih, adikku. Maafkanlah aku yang selama ini telah jahat kepadamu. Putri Purbasari dinobatkan kembali oleh sang raja. Kali ini, Putri Purbalarang bisa menerima keputusan sang raja. Di akhir cerita, Putri Purbasari menikah dengan Lutung Kasarung atau Guru Minda. Mereka pun hidup bahagia di istana bersama dengan teman-temannya yang dari hutan. Nah, itu tadi cerita yang kakak bawakan. Kira-kira apa pesan moralnya? Ya, yang pertama, sesuatu yang buruk tidak boleh kita balas dengan sesuatu yang buruk.
Dan yang kedua, memaafkan adalah perbuatan yang terpuji dan berjiwa besar. Sekian cerita dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.